Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita senantiasa diberikan hati yang suci untuk saling memaafkan dan menghapus seluruh kesalahan yang telah kita buat selama setahun yang lalu. Dan kemudian ke depan kita diberikan kekuatan untuk selalu menebar kebaikan di tahun-tahun yang akan datang. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan mengupas soal pakan murah. Seperti kita ketahui bersama bahwa entok itu mempunyai pakan yang lebih banyak dibanding dengan jenis unggas yang lain, seperti ayam, bebek, dan lain-lain. Nah, pakan merupakan tantangan baru, tantangan bagi para peternak untuk bagaimana kita menyediakan pakan yang bernutrisi yang mencukupi kebutuhan entok tapi dengan biaya yang murah. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan salah satu potensi yang ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita untuk kita manfaatkan agar bisa didaya gunakan untuk diproses menjadi pakan ternak entok kita dan kemudian berdampak positif terhadap kesehatan, pertumbuhan, produktivitas telur bagi entok-entok kita atau ayam-ayam kita. Apa itu? Potensi yang sering kali kita lupakan adalah limbah dapur rumah tangga atau limbah rumah makan. Kenapa? Karena hampir setiap rumah itu pasti mempunyai limbah rumah tangga. Pasti di wilayah teman-teman itu pasti ada rumah makan. Karena itu pasti ada limbah rumah makan. Nah, karena itu saya akan mencoba memproses limbah rumah tangga dan limbah rumah makan sehingga dia layak untuk kemudian diberikan ke entok-entok kita yang kemudian mempunyai nutrisi yang tinggi dan bagus untuk pertumbuhan, kemudian produktivitas telur bagi entok-entok kita. So, simak videonya sampai habis. Baik teman-teman, kebetulan sekali di rumah saya ini saya memiliki usaha rumah makan ya, rumah makan seafood tepatnya. Berada di Kelurahan Semong Kembaran, Kecamatan Kutarjo, Kabupaten Purworejo. Usaha rumah makan ini sudah berjalan sejak tahun 2017 yang lalu. Dan alhamdulillah meskipun berada di desa, ini rumah makan ini tetap berjalan dengan lancar, tetap ada pembeli, dan kemudian pada waktu lebaran atau pada waktu puasa ini alhamdulillah sangat ramai, utamanya saat buka puasa. Jadi banyak orang yang kemudian berbuka puasa. Kapasitas warung saya itu sekitar 40 orang sampai 50 orang setiap sore. Nah, setiap harinya, selama puasa ini pasti ada limbah rumah makannya. Yang kemudian saya juga setiap hari ada limbah dapur rumah tangga. Kemudian saya gabung. Nah, limbah-limbah ini dulu itu belum saya manfaatkan, hanya saya buang atau kalau tidak saya hanya memanfaatkan nasi sisanya saja. Sementara untuk sayuran, jeruan ikan, sise ikan itu tidak saya manfaatkan untuk pakan ternak. Nah, mulai beberapa waktu yang lalu saya sudah memproses seluruh limbah rumah makan ini, mulai dari nasi sisa, kemudian ada aneka saus, kemudian ada sayuran, kangkung, kubis, kemudian jeruan ikan, ada sisi ikan, duri ikan, itu sudah saya manfaatkan untuk kemudian saya fermentasi yang nanti akan saya gunakan untuk pakan-pakan entok. Nah, pada kali ini saya mencoba untuk melakukan persiapan pakan terlebih dahulu. Jadi idealnya memang sebelum kita mulai dunia ternak, sebelum kita memulai usaha ternak entok atau ternak ayam, lebih baik harus ada paradigma baru di mana teman-teman peternak itu harus menyediakan pakan untuk unggas kita. Jadi sebelum teman-teman melihara entok atau ayam, persiapkan pakannya dengan matang. Nah, kali ini saya memproses pakan limbah rumah makan dan limbah rumah tangga ini yang nanti akan saya tampung terlebih dahulu selama beberapa pekan begitu. Mungkin dapat 1 atau 2 drum nanti akan saya berikan ke entok-entok saya. Nah, baik teman-teman, bagaimana cara memproses limbah rumah makan ini? Jadi teman-teman perlu saya sampaikan bahwa
limbah rumah makan ini kalau setiap hari diproses ini akan membutuhkan waktu ya, menyita waktu tepatnya. Karena itu limbah-limbah rumah makan dan limbah rumah tangga ini saya kumpulkan terlebih dahulu selama 3 hari. Kalau enggak ya selama 4 hari. Jadi saya sediakan penampungan khusus ya, tong khusus, tong plastik. Saya tampung. Saya minta untuk karyawan saya itu kalau ada nasi sisa, kemudian ada jeruan ikan, sisi ikan, sayuran, semuanya dimasukkan ke tong itu. Kemudian ditutup. Nah, ini sudah ada sekitar 4 hari. Ini memang resikonya kalau 4 hari sebetulnya terlalu lama karena pasti akan muncul belatungnya. Sudah muncul belatung. Bagaimana kalau sudah muncul belatung? Menurut saya belatung itu situasinya tidak begitu mengganggu ya, tidak berdampak buruk. Justru malah proteinnya akan nambah. Belatung ini berasal dari jeruan ikan, teman-teman. Jadi karena jeruan ikan kan memang proteinnya sangat tinggi dan dia amis ketika ditampung selama 4 hari itu pas dia sudah keluar belatung. Tapi menurut saya ini tidak masalah ya, tidak masalah, tetap bisa kemudian diproses. Karena 2 minggu yang lalu saya sudah memproses limbah rumah makan dan limbah rumah tangga ini, ada belatungnya juga dan saya fermentasi dan alhamdulillah sudah jadi dan tidak ada masalah. Ketika saya bongkar isi dari hasil fermentasinya itu tidak gagal, artinya dia tetap harumnya kayak bau tape begitu dan bisa diberikan ke entok-entok saya begitu. Nah, kalau teman-teman dirasa tidak nyaman dengan kehadiran belatung di penampungan, maka kemudian bisa langsung diproses paling tidak 2 hari sekali. Jadi ditampung selama 2 hari, kemudian diproses untuk difermentasi. Risikonya memang kalau di 2 hari sekali itu diproses, difermentasi itu kita mendapatkan limbahnya itu sedikit ya. Limbahnya sedikit, paling hanya berapa kilo, 5 kilo atau 10 kilo. Tapi kalau saya tampung selama 4 hari ini bisa kemudian 50 kilo pakan berhasil saya kumpulkan dan bisa diproses begitu. Kalau teman-teman nggak nyaman dengan belatung bisa 2 hari kemudian diproses dengan kemudian disimpan di plastik-plastik kecil atau tempat cat yang kecil itu kemudian ditutup rapat ya. Pertama-tama saya kumpulkan, saya cincang dulu daun-daunan sayur-sayuran seperti ini, kangkung, kemudian saya cincang. Setiap hari ini setengah bagor, setengah karung pasti dapat itu batang-batang dari kangkung, karena daun kangkungnya kan dimasak untuk rumah makan, maka batangnya itu kemudian saya cincang sekecil-kecil, kemudian saya campurkan di tong penampungan limbah rumah makan itu. Nah, ini kalau kemudian sudah saya cincang semuanya, ini biasanya saya cincang itu malam, teman-teman. Karena siang itu kan warung makan kan banyak orang ini keluar masuk, karyawan itu kan nggak nyaman. Maka kemudian biasanya kalau saya mencincang itu malam. Pas sepi saya cincang, kemudian saya masukkan, tampung di plastik atau tong penampungan limbah rumah makan ini. Nah, setelah itu di sini ini kan teman-teman bisa melihat ini ada campuran nasinya, ada mie-nya, kemudian ada duri ikan, ada sisi ikan, ada jeruan ikan, semua campur di sini. Ketika saya tampung 4 hari ini nggak masalah, hanya ada belatung sedikit ya, nggak masalah. Nah, setelah itu selama 4 hari itu saya berhasil mengumpulkan limbah rumah makan dan limbah rumah tangga ini. Kemudian nanti akan saya proses. Nah, bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah, pertama adalah limbah rumah makan atau limbah rumah tangga, kemudian ada bekatul, kemudian ada E4, kemudian ada gula jawa atau gula pasir. Hanya 4 komponen ini. Kemudian yang kelima adalah siapkan tong untuk penyimpanan fermentasi. Nah, ini baik saya akan memproses langsung ya limbah rumah makan ini karena sudah 4 hari ini nandu. Pas besok ini kan pas hari ini Idul Fitri, maka kalau tidak diproses maka nanti belatungnya akan semakin banyak dan sudah membusuk semuanya, maka harus diproses hari ini. Ini malam ini saya proses ya. Saya proses, kemudian saya siapkan tempat untuk menampung limbah rumah makan ini.
Ini menggunakan terpal ya, terpal kecil ya, tipis, menggunakan banner. Nah, sebetulnya yang bagus itu ketika akan menuangkan limbah rumah makan itu di atas terpal dikasih dulu bekatul ya. Bekatulnya disiapkan, ditebarkan dulu ke ke terpalnya. Fungsinya agar nanti limbah rumah makan ini kan banyak ya, ada airnya biar tidak meluber kemana-mana. Jadi ini memang ada airnya tapi tidak begitu banyak, hanya mungkin karena sisa nasi sisa, kemudian sayuran, ada jeroan itu kan pasti berair, dan ini ada airnya. Ketika nanti kita tuangkan sudah ada bekatulnya, maka airnya tidak mengalir kemana-mana sehingga tidak mengganggu lantai yang di bawah. Jadi dia akan langsung terserap oleh bekatul. Dan ini memang ketika ini kita tuangkan teman-teman, ini bau teman-teman, karena 4 hari ini pasti bau. Kalau enggak kuat ya pakai masker, ini pasti bau ini teman-teman. Nah, kita tuangkan seperti ini ya, bisa kita lihat ya. Ini ada campuran cincangan batang kangkung, kemudian ada nasi, ada mie, ada duri ikan, ada sisi ikan. Kemudian setelah ini kita tuang begini, kita gelar, kemudian kita taburi taburi bekatul. Nah, sebelum ditaburi bekatul ini memang baunya luar biasa. Bau bau sampah lah ya, bau limbah seperti apa itu. Ya bau nggak sedap. Maka kalau tidak betah, teman-teman bisa pakai masker. Nah, kemudian kita atasnya kita taburi bekatul yang banyak. Kita taburi bekatul yang banyak. Nah, setelah ditaburi bekatul full nutup kayak gini, ini baunya akan berkurang teman-teman. Tidak begitu menyengat. Karena apa? Karena sifat bekatul adalah menyerap air kemudian menutup amonia. Nah, ini. Sehingga ketika ini di atasnya ditutupi full dengan bekatul, maka limbahnya ini tidak lagi bau teman-teman. Jangan khawatir. Nah, setelah dituangkan rata begini, kemudian kita aduk-aduk, kita campur antara bekatul dengan limbah rumah makan dan limbah rumah tangga ini sampai kemudian memel. Tadinya kan limbah rumah makan dan limbah rumah tangga ini kan basah karena ada airnya. Maka ketika sudah dikasihkan bekatul, kemudian dia nanti akan mamel. Kalau dirasa masih banyak, maka tambahi bekatul itu. Nah, perlu teman-teman ketahui, kemarin saya beli bekatul itu 50 kilo di penggilingan padi. Harganya itu 3.500. Nah, ini sudah saya gunakan untuk memfermentasi 1 tong plastik ya, wadah bekas kaporit ya, 50 liter kalau nggak salah. Kemudian ini yang kedua, ini adalah fermentasi yang kedua, ini bekatulnya masih sisa. Jadi perhitungan saya 50 kg bekatul itu bisa untuk memfermentasi 3 tong plastik bekas wadah kaporit ya, masing-masing adalah 50 liter, 50 liter, 50 liter, sehingga total itu ada 150 liter. Nah, itu modalnya berapa? 3.500 kali 50 kilo ya, 180 ribuan ya kira-kira ya. Jadi modal untuk memproduksi pakan fermentasi sebanyak 150 liter wadah kaporit ini yang beli saya hanya bekatulnya saja. Bekatul sebanyak 180.000. Adapun untuk E4 ini saya minta ke bapak saya, karena bapak saya sudah beli, saya minta. Nah, untuk sekali fermentasi ini, untuk fermentasi 50 liter hanya membutuhkan 2 tutup botol E4 sampai 3 tutup botol. Nah, teknisnya ketika limbah rumah makan atau limbah rumah tangga ini sudah ditutupi oleh bekatul dan sudah dicampur rata, maka selanjutnya kita mencampur E4 sebanyak 2 tutup botol atau 3 tutup botol dengan air, kemudian dilarutkan juga menggunakan atau ditambah juga menggunakan gula pasir atau gula Jawa. Kalau gula pasir cukup 2 sendok makan atau 3 sendok makan, atau gula Jawa juga bisa. Kemudian dilarutkan agar campur antara E4, gula Jawa atau gula pasir dengan air.
sampai larut, kemudian diamkan beberapa saat agar bakteri yang ada di E4 itu dia hidup ya, karena bakteri di E4 itu kan masih tidur, kemudian kita bangunkan menggunakan gula pasir atau gula Jawa. Selama 10 menit kita diamkan. Setelah itu, setelah 10 menitan kita percikkan airnya. Oh ya, untuk airnya ini saya menggunakan hanya 1 gayung saja ya, tidak begitu banyak, karena takutnya kalau kebanyakan nanti akan basah ini media fermentasinya. Maka hanya 1 gayung saja. Nah, setelah tercampur saya ciprat-cipratkan, kita taburkan ke atas media limbah yang sudah tercampur dengan bekatul, kita cipratkan menyeluruh ya, kalau bisa semua bagian terkena dengan percikan air dari E4 ini. Setelah itu kita carup lagi ya, kita campur lagi agar semuanya itu tercampur merata. Dalam mencampur atau mengaduk-aduk limbah rumah makan atau limbah rumah tangga ini bisa menggunakan kayu ya, alat ya, jangan menggunakan tangan kosong, karena ini adalah limbah, takutnya bakteri masuk di kuku kita dan nanti akan mempengaruhi kesehatan kita. Maka pakailah kayu atau alat apalah untuk mengaduk-aduk limbah ini, limbah rumah makan dan limbah rumah tangga ini. Nah, setelah itu pastikan agar semua bahan tercampur merata. Ada belatungnya sekaligus dicampur, tidak apa-apa, tidak perlu dipisah, carup aja semuanya, tidak apa-apa, belatungnya dicampur semuanya. Setelah itu kita masukkan limbah rumah makan dan limbah rumah tangga yang sudah tercampur bekatul dengan air E4, kita masukkan ke tong plastik ya. Nah, sebelumnya di alas tong plastik ini perlu dikasih juga dengan bekatul ya. Paling dasar itu dikasih bekatul paling tidak satu tutup ini ya, 1 ciduk, 1 wadah diletakkan di dasar agar agar nanti dia tetap kering ya, fermentasinya tetap kering, karena kalau basah nanti terjadi pembusukan dan tidak jadi atau gagal fermentasinya. Maka paling dasar plastik ini saya kasih bekatul. Setelah itu kita masukkan semuanya, bahan-bahan yang sudah dicampur kemasukkan ke dalam tong plastik dan kemudian kita padatkan. Setelah itu kalau sudah betul-betul padat, maka kemudian paling atas sendiri kita tambahkan dengan bekatul lagi, bekatul yang kering ya. Setelah itu kemudian kita tutup rapat. Setelah itu kemudian kita tutup rapat dan kita diamkan selama 4 hari atau 17 hari atau 14 hari atau 1 bulan, terserah. Karena ya, pakan yang sudah terfermentasi ini dia akan tahan lama teman-teman. 4 hari dibongkar juga tidak apa-apa. Ciri-ciri fermentasi yang berhasil ketika dibuka itu baunya harum seperti tape, itu ciri-ciri pakan fermentasi yang berhasil. Tapi kalau dibuka itu busuk, itu berarti gagal ya. Itu ciri-cirinya teman-teman. Dan kebetulan untuk percobaan yang pertama, limbah rumah makan dan limbah rumah tangga ini berhasil teman-teman. 4 hari 7 hari saya buka sudah wangi baunya seperti tape, dan ketika dibongkar hasilnya juga bagus ya, tidak hitam, masih aman untuk ayam, untuk entok ya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kenapa waktu mencampur pakan fermentasi ini tidak saya kasih pur atau tidak saya tambahkan jagung. Karena menurut saya komposisi dari limbah rumah makan ini sudah sangat komplit ya. Ada karbohidratnya dari sisa nasi, ada sisa mie, kemudian ada protein dari sisi ikan, ada jeruan ikan, ada duri ikan, ya, ada sisa ayam itu proteinnya, kemudian ada vitaminnya dari aneka sayuran yang masuk ke limbah ini. Jadi menurut saya ini sudah sangat komplit dan tinggal ngasih bekatul saja sama E4 teman-teman. Nah ini maka nanti ketika sudah difermentasi selama 1 minggu, maka nilai protein yang ada di limbah ini dia juga akan naik ya. Selain itu perlu saya sampaikan ke teman-teman pemula yang ingin beternak entok, sebelum teman-teman memulai ternak entok ya, sebelum membeli entok, beli dulu atau persiapkan dulu pakannya. Jadi
Bisa kemudian teman-teman menanam bang pakan, menanam sayuran di bang pakan ya, atau kemudian menampung dulu membuat pakan fermentasi seperti yang saya lakukan ini. Bisa kemudian membuat 2 tong atau 3 tong atau 5 tong, persiapkan sebanyak mungkin tidak masalah. Toh juga kalau pakan fermentasi ini kan dia bisa bertahan lama, bisa berbulan-bulan. Maka stok dulu pakan. Setelah stok pakannya mencukupi, sudah banyak, baru kemudian beli ya, siapkan kandang, kemudian baru beli entok atau beli ayam. Kalau teman-teman itu limbah dapur rumah tangganya sedikit, maka teman-teman bisa meminta limbah rumah makan yang terdekat di rumah teman-teman. Saya yakin limbah rumah makan yang ada di wilayah teman-teman itu boleh kok diambil. Mereka malah seneng ya, daripada buang sampah jauh-jauh, mending sampahnya kita ambil kemudian kita olah begitu. Nah, dulu saya punya teman peternak entok yang dia memunguti limbah pasar. Jadi ada sayuran, nasi sisa, tapi dia tidak difermentasi langsung. Kalau menurut saya sih lebih baik limbah-limbah seperti itu harus difermentasi dulu agar nilai nutrisinya itu bisa meningkat begitu, sehingga bakteri-bakteri jahat yang ada di limbah-limbah itu kemudian bisa terurai dan kemudian menjadi bakteri positif karena adanya proses bakteri yang dari E4 itu kemudian bisa merubah bakteri-bakteri jahat, mengalahkan bakteri-bakteri jahat, kemudian muncul bakteri-bakteri baik yang ada di pakan fermentasi ini. Sehingga untuk yang namanya limbah itu kalau bisa jangan langsung diberikan ke ternak ya, tapi diproses dulu. Kecuali limbah itu masih fresh ya, masih fresh, sehari itu langsung dikasihkan ke entok tidak apa-apa. Tapi kalau sudah limbah berhari-hari ya, 2 hari 3 hari, lebih baik difermentasi terlebih dahulu. Apalagi kalau porsinya banyak itu lebih awet, tahan lama, sehingga kita mudah dalam pemberian pakan terhadap hewan-hewan atau unggas-unggas kita. Itu teman-teman, video singkat dari saya. Ini pakan yang murah ya, 150 liter pakan di tong plastik wadah kapurit itu hanya saya yang beli, hanya bekatul saja senilai Rp180.000. Ini kalau dikasihkan ke entok berapa ini? 20 ekor entok masih aman ya. Selama berhari-hari masih aman, apalagi yang namanya limbah rumah makan saya kan setiap hari memproduksi terus, sehingga ke depan saya tidak lagi membeli pakan pakan jadi yang mahal, tapi saya cukup menggunakan limbah dapur rumah tangga dan limbah rumah makan sebagai pakan yang bernutrisi dan berbiaya murah. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.